Perkenalkan, nama saya Faristanja dari kelas 10 DP2. Di sini saya akan mengulas kembali materi PKN yang berjudul Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR terdapat dalam Undang-Undang 1945 Nomor 42 Tahun 2014. Wewenang MPR atau fungsi MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, B. Melantik atau memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilu. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. 2. Tugas MPR yaitu 1. Memasyarakatkan atau memusyawarahkan ketepatan MPR. Yang kedua, memasyarakatkan Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang 3. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD. Yang kedua yaitu Presiden. Berdasarkan UUD NKRI 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Tugas dan kewenangan Presiden yaitu 1. Pemegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mengajukan rancangan UUD. Yang ketiga, menetapkan peraturan perintah. Yang keempat, memegang kekuasaan yang tertinggi. Yang kelima, menerima penempatan duta negara lain. Yang ketiga itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang DPR 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas rancangan UUD. Yang ketiga, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Yang keempat, membersihkan persetujuan atau perjanjian internasional. Yang kelima, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkut data besar dan menerima penetapan duta besar negara lain. Tugas DPR yaitu menyusun, membahas, dan menyebarluaskan program legislatif nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas dan memperluaskan rancangan UUD. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD. Yang keempat, menerima rancangan UUD. Yang kelima, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yang keempat, BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Berdasarkan UUD Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas PBK yaitu 1. Memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga lain. Yang kedua, pemeriksaan keuangan kinerja, pemeriksaan tujuan tertentu. Yang ketiga, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab keuangan. Yang kelima yaitu MA, Mahkamah Agung. Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang keenam yaitu MK, Mahkamah Konstitusi. Wewenang MK yaitu mengadili pada tingkat dan terakhir putusan bersifat final untuk 1. Menguji terhadap UUD. Yang kedua, memutuskan sengketa. 3. Memutuskan pembubaran partai. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapatan DPR yaitu bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyumpahan, dan pidana berat lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam, bye-bye.